Bab 791 banding 791 Dewa Surga Kesengsaraan. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah mendapatkan fakta ini, Long Meng terkejut, tetapi lebih bersemangat. Chuqin adalah Hong Bagong, pria yang diimpikannya. Dan sekarang, Chuqin adalah suaminya. Ada apa, Menger, kamu mengubah penampilanmu, dan kamu menjadi terkendali. Chuqin menatap istrinya yang konyol dengan senyum lembut, atau, kamu tidak menyukaiku seperti ini, maka aku akan pergi. Jangan pergi, Chuqin. Long Meng berkata dengan tergesa-gesa, tidak peduli siapa kamu, Hong Bagong atau Chuqin, kamu memenangkan kontes seni bela diri dan merekrut kerabat. Mulai sekarang, aku akan menjadi wanitamu. Di mana kamu? Aku akan mengikutimu. Chuqin menunjukkan senyum cerah dan memeluk Long Meng langsung ke lengannya, dan Long Meng juga sangat erat, dan dia sedikit panik dan takut. Ini benar-benar mimpi, kata-kata Chuqin menenangkannya. Aku melihat Chuqin melepaskan Long Meng dan menatap matanya yang indah dengan sungguh-sungguh, Menger. Apa yang membuatmu gugup? Mulai sekarang, kaulah orangku. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya, Long Meng mengangguk dengan serius. Setelah itu, Chuqin langsung mencium Long Meng, dan Long Meng segera menanggapi gerakan Chuqin. Pada saat yang sama, di rerumputan tidak jauh dari sana, Xie, Xiao Wu, semuanya bersembunyi di sini. Kupikir Chuqin benar-benar berubah. Xiao Wu cemberut, ternyata Bagong Hong adalah dia. Tidak heran dia tidak mengajari Bagong Hong. Xiao Wu, bagaimana aku bisa mengajari diriku sendiri? Luo Yi berkata sambil tersenyum, bagus. Kakak Long Meng akan menjadi adik perempuanku yang sebenarnya di masa depan. Hubungan antara keluarga Luo dan keluarga Long bisa lebih dekat. Selangkah lagi, apa maksudmu, Yuina? Kau memanggilku apa? Yuina sedikit mengernyit. Yuina, kau bukan ibuku lagi, aku tidak bisa memanggilmu ibu lagi, kan? Luo Yi, sedikit panik di dalam hatinya, tetapi berkata dengan senyum di wajahnya. Yuina tersenyum dan menggelengkan kepalanya, baiklah. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Yuina. Sebenarnya, Yuina, mengapa dia tidak tahu niat baik Luo Yi? Setelah mendengar ini, Qin Shijing dan Mei Wu saling memandang dan menunjukkan senyum yang dalam secara serempak. Baiklah, kalian semua keluar. Pada saat ini, suara Chuqin terdengar. Setelah mendengar kata-kata itu, para wanita tidak lagi bersembunyi, dan mereka semua berjalan keluar dari rerumputan. Sekarang, Long Meng sedikit tertegun. Apakah kalian semua di sana? Kakak Long Meng, apakah kamu masih malu? Xiao Wu berkata lebih dulu, jika kalian semua malu, maka mungkin kamu tidak cocok untuk Chuqin. Tidak, Long Meng buru-buru menjawab, aku hanya sedikit terkejut. Kakak Long Meng, jangan dengarkan Xiao Wu, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Luo Yi memeluk Long Meng dengan gembira, di masa depan, kita akan menjadi saudara perempuan yang baik. Long Meng mengangguk, dan kemudian dia tanpa sadar menatap permaisuri, dengan sedikit ketakutan. Menger, apa yang kau takutkan dengan apa yang Xie lakukan? Kulihat Chuqin memeluk Xie dengan erat, di tempat kita, tidak ada permaisuri Pangu, tetua tertinggi. Ya, saudari Long Meng, panggil aku saudari Xie mulai sekarang, tidak apa-apa. Xie mengangguk dan berkata, ya, saudari Xie, keluarga Long. Apa? Tetua Chuqin, kau adalah Bagong Hong. Long Wusheng menatap Chuqin, yang sedang menggendong Long Meng dengan pinggang ramping, lalu menatap Xie, Xiao Wu, dan yang lainnya, terkejut. Ya, senior Long, Bagong Hong, ini aku Bagong Hong. Chuqin mengangguk dan berkata, ia sangat gembira di dalam hatinya ketika Long Wusheng menjawab dengan tegas. Setelah ia kembali, ia memeriksa latar belakang Hong Bagong dan tidak menemukan apapun. Ia pernah berpikir bahwa Hong Bagong mungkin seseorang dengan motif tersembunyi. Kali ini bagus, aku tidak menyangka bahwa Hong Bagong tidak hanya tidak jahat, tetapi juga seorang pria tampan yang sangat kuat sehingga ia keterlaluan. Ini benar-benar, seekor kura-kura emas jatuh dari langit. Kakek, aku tidak tahu, aku bersama Chuqin. Apakah kau setuju? Long Meng tersenyum bangga. Setuju, bagaimana mungkin orang tua itu tidak setuju? Long Wusheng berkata dengan gembira, Menger,
kau bisa menikah dengan Chu dan Qin, ini adalah berkah dari seluruh keluarga King Long kita. Senior Long, ini tidak berlebihan, tetapi aku jamin bahwa Long Meng akan menjadi wanitaku di masa depan, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Selain itu, urusan keluarga Long di masa depan akan menjadi urusan Chu Qinku. Chu Qin menepuk dadanya dengan janji. Bagus, bagus. Long Wusheng menjawab berulang kali. Senior Long, aku mengganggu malam ini. Xie dan aku tinggal di kota Kaisar Naga milikmu. Chu Qin melanjutkan sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan makan malam sekarang juga. Tunggu, kakek, aku ingin makan hotpot. Long Meng tersenyum. Hotpot, apa itu hotpot? Long Meng tersenyum manis dan menatap Chu Qin, yang mengikutinya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ada sosok di planet misterius. Dia membuka matanya dengan linglung. Orang ini sedikit tampan, itu adalah Luo Sentian, tetapi pupil matanya merah, bukan Luo Sentian, tetapi Gorevian. Kamu sudah bangun. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di telinga Gorevian. Gorevian langsung terkejut, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya terikat erat oleh rantai merah menyala dan tidak bisa bergerak. Dan orang di depannya, dengan tubuhnya tersembunyi di bawah jubah hitam, dengan sarung tangan logam di tangannya, ternyata kosong. Siapa kamu? Mengapa aku di sini? Iblis darah bertanya dengan heran. Namaku adalah Kesengsaraan Surgawi. Jawab si jubah hitam. Pengadilan ilahi tertinggi, Dewa Kesengsaraan Surgawi. Pupil mata iblis darah itu mengecil. Tidak mungkin, pengadilan ilahi tertinggi, bukankah itu legenda? Kau tidak perlu tahu ini, kau hanya perlu tahu bahwa kau telah dipilih olehku. Tian Jie menjawab, apa maksudmu? Blood Demon bertanya dengan bingung, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Heavenly Tribulation telah menutupi bagian atas kepalanya, dan kemudian, pupil Blood Demon menjadi tumpul. Ingat, apakah misimu? Heavenly Tribulation berkata, melonggarkan belenggu pada Gorevian. Itu Tuan, pergilah, bawahanmu sedang menunggumu. Setelah berbicara, Gorevian berjalan ke arah depan dengan kejam. Di sini ada tebing, dan di bawah tebing, ada banyak sekali sosok berdiri di sana. Setelah diperiksa lebih dekat, beberapa orang yang memimpin sebenarnya adalah para tetua dari keluarga yang sangat jahat yang pernah bertarung dengan Chu dan Qin sebelumnya. Pada saat yang sama, setelah makan malam yang mewah, Chu Qin mengikuti Long Meng dan berjalan ke kamar. Chu Qin, haruskah aku mandi dulu? Apa yang harus dicuci? Chu dan Qin malam ini hanya milik Long Meng. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Keesokan harinya, Chu Qin terbangun oleh suara yang menawan, dan selimutnya pun terangkat. Chu Qin, sudah waktunya bangun. Longer, kamu semakin tidak terkendali. Chu Qin berkata dengan sedikit aneh. King Long tersenyum tipis, lalu menatap Chu Qin dan berkata, Chu Qin, sesuatu telah terjadi. Ada apa? Chu Qin sedikit mengernyit. Orang-orang dari Mahkamah Agung Ilahi telah muncul. King Long menjawab, Mahkamah Agung. Chu Qin mengangkat alisnya sedikit, apa itu? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah organisasi misterius yang terdiri dari makhluk-makhluk tingkat leluhur. Bahkan aku tidak tahu arti dan alasan organisasi ini, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Dan setiap kali mereka muncul, tidak ada yang baik. Terakhir kali mereka muncul, seekor binatang surgawi lahir dan menghancurkan setengah dari alam semesta, dan akhirnya mereka menekan binatang itu. King Long menjelaskan. Binatang buas tingkat surgawi, ada hubungannya dengan mahkamah ilahi tertinggi ini. Chu Qin bertanya dengan sedikit terkejut. Dia mendengar Yuyina berbicara tentang binatang surgawi ini. Ada 9 dari 10. King Long berkata, dan kali ini, orang-orang dari mahkamah ilahi tertinggi muncul lagi. Menurutmu apa alasannya? Bagaimana aku tahu? Chu Qin memeluk King Long dan menggelengkan kepalanya. Kamu harus tahu, karena itu disebabkan olehmu. King Long berkata sambil tersenyum. Maksudmu, keluarga yang sangat jahat. Chu Qin langsung bereaksi. Ya, keluarga bangsawan abad pertengahan dan keluarga bangsawan yang sangat jahat telah berhadapan selama miliaran tahun, dan Mahkamah Agung Ilahi tidak ikut campur, dan begitu keluarga bangsawan yang sangat jahat dihancurkan, mereka akan muncul. King Long mengangguk. Kalau begitu mereka adalah musuh. Chu Qin tersenyum tipis. Kalau begitu aku tidak tahu. Ini adalah pesan dari ontologi. Ontologi hanya dapat merasakan kekuatan Mahkamah Agung Ilahi. Namun, untuk tujuan apa,
ontologi mungkin tidak dapat campur tangan. Petik 2. Mengapa ini? Chukin bertanya dengan bingung. Pertama, ontologi terlalu kuat untuk bertahan di alam semestamu. Kedua, ontologi bukan milik dunia ini, itu milik alam rahasia binatang suci. Kamu tidak dapat dengan bebas campur tangan dalam urusan alam semestamu dan hanya dapat bertindak secara rahasia. Jika tidak, orang-orang di alam rahasia lainnya juga akan satu demi satu. Jalan utama akan runtuh dan kiamat akan datang. Alam rahasia lainnya, alam rahasia apa yang ada? Chukin bertanya. Pada awal mula alam semesta, ada 9 ras yang kuat, yaitu binatang suci, binatang buas, binatang dunia bawah, mayat hidup, ras manusia, ras dewa, ras binatang jiwa, ras material, dan ras dewa kuno. Yang paling umum adalah ras manusia, ras dewa, dan ras jiwa. Keluarga binatang, mereka menempati hampir seluruh alam semesta, wilayah tengah, sudut barat daya, dan dunia kuno tengah semuanya bertanggung jawab atas 3 ras. Binatang suci dan binatang buas, yang dipimpin oleh naga biru, terletak di alam rahasia binatang suci, dan binatang gelap terletak di alam rahasia hantu, mayat hidup berada di alam semesta abadi, misteri kuno para dewa kuno. Bagaimana dengan ras material? Tanya Chukin. Mereka mengambang di semua alam rahasia, yang paling umum adalah kesengsaraan surgawi, dia bisa berada di dunia manapun, jelas Qinglong. Mereka semua kuat, kan? Tanya Chukin lagi. Hanya saja keseluruhannya kuat. Qinglong berkata, Chukin, dengan kekuatanmu, di seluruh alam semesta, selain makhluk tingkat leluhur yang lahir di alam semesta, tidak mungkin ada beberapa yang lebih kuat darimu. Tentu saja, seluruh alam semesta tidak dapat ditemukan. Itu adalah makhluk yang lebih kuat dari tubuh. Begitu ras manusia terkuat Pangu Agung, Protos Senong Agung, Dewa Kuno Suanyuan Agung, dan Kaisar Leluhur Mayat Hidup bergabung dan tidak mengalahkan ontologi. Jadi selama ontologi masih ada, kamu benar-benar aman. Namun, itu hanya terbatas padamu. Tubuh harus bertindak, dan itu hanya bisa untukmu, jadi kamu tidak akan melakukan apapun, tetapi jika kamu ingin melindungi wanitamu, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku mengerti. Chukin mengangguk, aku juga tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Ya, Qinglong mengangguk, tubuh itu hanya untuk mengingatkanmu, waspadalah terhadap Mahkamah Agung. Targetnya mungkin adalah keluarga abad pertengahan. Baiklah, Chukin tersenyum tipis, Qinglong, terima kasih. Kenapa? Bicarakan saja secara lisan. Qinglong berkata dengan sedikit menawan. Aku mengerti. Chukin menunjukkan senyum aneh, lalu menatap Long Meng. Lalu, ding, Dewi tersembunyi terdeteksi, Dewa Kecemburuan jatuh cinta pada tuan rumah dengan sukarela, dan memperoleh seni ilahi tertinggi, telapak naga Azure tertinggi. Ding, Dewi tersembunyi terdeteksi, Dewa Hasrat bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, dan memperoleh lingkaran dewa tertinggi, Nagatu. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, pusat kekuatan Mahkamah Ilahi tertinggi yang dikatakan Qinglong tidak muncul. Chukin menjalani kehidupan santai dengan berlatih di siang hari dan badai dahsyat di malam hari. Pada saat yang sama, Dewa Hasrat dan Kecemburuan juga dengan sukarela bergabung dengan perkemahan Chu dan Qin. Dunia besar abad pertengahan, bintang dewa, di pantai. Chukin tinggal di dunia besar abad pertengahan, dan dia hanya memindahkan bintang dewa dan bintang raksasa ke tempat ini bersama-sama. Pada saat ini, Chukin sedang bersantai di bawah sinar matahari bersama para gadis. Chukin, apakah ini kehidupan yang kamu inginkan? Xiao Hu bertanya sambil membantu Chukin mendapatkan pijatan. Ya, Chukin mengangguk, dan tersenyum nyaman ketika dia melihat orang-orang cantik seperti dirinya, sangat santai, itu cocok untukku. Lagi pula, seberapa bahagianya aku sekarang. Chukin tersenyum. Tuan rumah, tidakkah kamu menginginkan kebahagiaan baru? Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. Sistem, apakah kamu akhirnya mengingatku? Chukin membuka matanya ketika mendengar perintah sistem yang telah lama hilang. Bukannya aku akhirnya memikirkanmu, tetapi karena tugas berikutnya agak sulit. Aku ingin kamu beristirahat lebih lama. Sistem menjawab, kesulitan. Maksudmu, apakah ada kebahagiaan baru? Kata Chukin tanpa rasa terkejut. Baiklah, apakah kamu siap? Tanya sistem. Ya, Chukin tersenyum kembali, meskipun waktu seperti ini santai, tetapi itu mudah membuatku kehilangan diriku sendiri.
Ada juga tugas tubuh naga Azure yang menungguku. Ayo, sistem, lepaskan tugasmu. Tugasnya datang. Ding, misi Dewi Ganda dilepaskan. Misi Dewi, dapatkan area kehidupan terlarang, pohon kehidupan, dapatkan 100% dukungan kehidupan Kaisar kuno, dan Dewi Alam Dewa tertinggi di dunia misterius. Ding, tugas Dewi, bunuh Gorevian, dapatkan 100% dukungan Dewi Yuina, artefak Kaisar kuno. Zona terlarang kehidupan, Kaisar kehidupan kuno, Moon Ina, mendengar nada perintah dari sistem, Chukin bersemangat sekaligus rumit. Menggembirakan tentu saja merupakan pembukaan tugas Dewi baru. Yang rumit adalah hubungan antara dia dan Yuina. Meskipun Luo Yiyi tidak pernah memanggil ibu Yuina lagi, dan tidak lagi mengenalinya, Luo Yiyi tetap membiarkannya tinggal di sisi Chukin. Namun, sejak dia menolak Yuina setengah tahun yang lalu, Yuina tampaknya telah menghindari dan mengasingkan Chukin, jadi Chukin tidak tahu bagaimana perasaan Yuina tentang dirinya sendiri sekarang. Namun, sekarang setelah misi Dewi Yuina telah dirilis, Chukin tahu apa yang harus dilakukan. Memikirkan hal ini, Chukin berkata sambil tersenyum kepada gadis-gadis itu, "Semuanya, apakah kalian ingin keluar dan bermain? Kemana harus pergi?" Setelah mendengar kata-kata Chukin, semua gadis yang telah berjemur di bawah sinar matahari mengalihkan pandangan mereka. Zona terlarang kehidupan. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Zona terlarang kehidupan. Semua gadis tampak curiga, dan Luo Yiyi dan Yue Yina membuka mata mereka yang indah. Yue Yina berkata dengan heran, "Chukin, apakah kamu akan pergi ke zona kehidupan terbatas?" "Ya," Chukin mengangguk. "Kenapa?" Yue Yina bertanya dengan bingung. "Ada hal yang sangat penting untuk dilakukan." Chukin menjawab, "Kalian, jika kalian tidak ingin pergi, tunggu saja aku di sini." "Pergilah," kata para wanita serempak. "Benar sekali, Chukin, tidak ingin meninggalkan kami." Ning Rongrong berkata kepadaku, "Kami sudah menjadi dewa tertinggi, apa yang kau takutkan?" Benar sekali, setelah menyerap segel Kaisar Iblis Abadi, Ning Rongrong dan yang lainnya semuanya mencapai alam di atas setengah kaisar terkuat, dan setelah menyerap Kaisar Iblis Ekstrim, mereka mencapai dewa tertinggi dengan sangat menakjubkan. Yang paling penting adalah bahwa seorang setengah kaisar perlu dipromosikan menjadi dewa tertinggi, dan setelah kekalahan bencana, ia tidak dapat dipromosikan satu langkah pun dalam hidupnya. Namun, Ning Rongrong dan yang lainnya hanyalah anggota dewa, jadi mereka tidak perlu melewati malapetaka. Ya, itu, setiap saat, kita tidak akan pernah pergi. Seperti apa sekarang? Xiao Hu cemberut. "Baiklah, kalau begitu kamu, dengarkan aku ketika saatnya tiba dan jangan main-main." Chukin tersenyum. Dia begitu santai, karena dia sudah penuh percaya diri dan mampu melindungi kedamaian Ning Rongrong dan mereka semua. Belum lagi, mereka semua adalah dewa tertinggi dengan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Terlebih lagi, Qinglong telah mengatakan bahwa tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang menjadi lawannya, ditambah Xie, unicorn darah naga, dan mereka yang telah dipromosikan menjadi dewa kesengsaraan tertinggi. "Xiaoya, apa yang ditakuti Chukin?" "Ya," gadis-gadis itu mengangguk dengan gembira, "kalau begitu, Chukin, kapan kita akan berangkat?" Tanya Gu Yuena. "Kau harus bertanya pada Yina." "Yuedi," kata Chukin pada Yuina. "Aku," kata Yuina sedikit linglung. "Ya, Yuedi, kau tidak bermaksud bahwa zona terlarang kehidupan hanya terbuka sekali dalam 100 tahun, jadi aku harus bertanya padamu." Chukin tersenyum. "Tapi, aku juga tidak ingat." Yuina dan Dai mengerutkan kening. "Jangan tanya dia, aku tahu." Pada saat ini, Xie berkata, "Xie, kau tahu?" tanya Chukin dengan sedikit keraguan. "Karena, aku pernah ke sana." Xie mengangguk. "Hah, semua orang, termasuk Chukin, terkejut. "Mungkin, kau belum tahu, hukum kekaisaran kehidupanku, dan zona terlarang kehidupan, masih ada hubungannya." Kata Xie sambil tersenyum. "Kakak Xie, kalau begitu beritahu kami, apa asal-usulnya?" Tanya Luo Yiyi. "Sebenarnya, tidak ada apa-apa." Xie menjawab, "Kami berada di keluarga abad pertengahan, sebagai tetua tertinggi, aku adalah tuanku, dan kaisar berasal dari area kehidupan yang terbatas." "Apa? Permaisuri, kaisar agung yang keluar dari area kehidupan yang terbatas?" Yue Yina sedikit terkejut. "Ya," Xie mengangguk, "lagi pula, semua orang mengira dia sudah duduk. Faktanya,
Karena alasan khusus, dia kembali ke area kehidupan yang terbatas, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada kabar tentangnya lagi. Mungkinkah Kaisar Cuyu meninggal di area kehidupan yang terbatas? Bibi Dong bertanya dengan bingung. Seharusnya tidak mungkin, Tuan. Dia awalnya milik tempat ini, dan dia masih berada di area kehidupan terlarang. Keluarga abad pertengahan kami juga telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi area kehidupan terlarang jauh lebih besar dari yang kami kira, dan kami tidak pernah mencari di luar. Ketika kami menemukannya, kami menduga bahwa dia seharusnya pergi ke pusat area terlarang, tetapi pusat area terlarang sangat berbahaya, dan para tetua tidak berani pergi, dan saya perlu duduk di keluarga abad pertengahan, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Sie menjawab, Cukin, apakah kamu benar-benar akan pergi ke zona kehidupan terlarang? Ya, Cukin menjawab dengan tegas. Sekarang keluarga yang sangat jahat telah dihancurkan, dan tidak ada bahaya di keluarga abad pertengahan. Saya seharusnya tidak perlu duduk di sini, Cukin. Kita bisa pergi ke pusat area terlarang untuk melihat, mungkin kita bisa menemukannya. Sie berkata dengan gembira. Petik 2. Oke, ini juga tugas. Cukin mengangguk, lalu kamu pergi dan bersiap. Tunggu sebentar, alun-alun Pangu Hall menyatu. Oke, kamu bisa mengambil risiko lagi. Wang Qiwer bahkan lebih bersemangat. Setelah itu, semua orang datang ke alun-alun di depan Aula Pangu. Cukin membuka perangkat pemandu hantu langit, dan orang-orang menaiki kapal perang dewa tertinggi, melewati perangkat pemandu hantu Kong, dan tiba di inti wilayah tengah, alam gelap. Ini adalah medan bintang yang sangat gelap. Sepertinya tidak ada bintang atau sumber cahaya di dekatnya, jadi jarak pandangnya sangat rendah dan tidak ada planet yang terlihat. Dengan kata lain, tidak ada planet sama sekali. Ini adalah wilayah gelap, bagian dari wilayah tengah yang dulunya dihancurkan sepenuhnya oleh binatang ganas tingkat surga itu. Sie menjelaskan, lokasi zona terlarang kehidupan ada di depan. Ya, aku ingat. Yue Yina mengangguk dan berkata, kita memasuki zona terlarang kehidupan dari sini sejak lama. Tapi, di sini, tidak bisa melihat planet apapun. Long Meng bertanya dengan beberapa keraguan. Zona terlarang kehidupan dibuka sekali dalam 100 tahun, dan jaraknya dibuka, dan hanya tersisa 2 hari. Sie berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita harus menunggu 2 hari. Xiao Hu berkata sedikit kecewa. Cukin tersenyum tipis, jangan menunggu. Nyata, Cukin, apakah kamu punya cara untuk menemukan area terlarang kehidupan? Cukin tersenyum tipis, matanya berubah biru. Mata naganya yang sebenarnya dapat memata-matai semua formasi dan objek, tetapi masih tidak efektif untuk beberapa formasi tingkat tinggi. Namun, yang dibuka Cukin sekarang adalah mata penglihatan sejati. Ini diberikan oleh sistem, cheat tingkat dewa tertinggi, jauh lebih kuat dari mata naga asli. Saya melihat bahwa pada saat mata Cukin Zen terbuka, dia dapat melihat seluruh alam gelap. Pada saat yang sama, Cukin menangkap fluktuasi energi samar di depannya. Fluktuasi energi ini benar-benar samar, seperti napas manusia, yang tidak mungkin ditemukan di alam semesta yang luas ini. Namun, penglihatan sejati Cukin masih menyadarinya. Setelah menemukan gelombang ini, Cukin menggerakkan jarinya, dan pedang ilahi Suanyuan emas terbang keluar dari tubuhnya dengan sendirinya, menusuk gelombang energi. Saya melihat bahwa pada saat Cukin mengambil gambar, seluruh ruang tampak bergetar, Xiao Wu dan yang lainnya semua merasakan penindasan, dan sudut mulut yang memikat sedikit terangkat. Mereka semua tahu bahwa setelah setengah tahun tumbuh, Cukin telah menjadi lebih kuat. Adapun seberapa kuatnya, hanya Cukin sendiri yang tahu. Faktanya juga benar, belum lagi hal lainnya, dalam 6 bulan terakhir, penguasaan Chu dan Qin atas pedang suci Suanyuan telah berkembang pesat. Pedang suci Suanyuan tidak diberikan oleh sistem, jadi pada awalnya tidak menggunakan api tungku seperti kapak Pangu. Sekarang, Chu dan Qin menemukan bahwa pedang suci Suanyuan, dibandingkan dengan kapak Pangu, tampaknya hanya lebih kuat dari kapak Pangu. Boom! Diiringi suara keras, pedang ilahi Suanyuan langsung menghantam fluktuasi energi, dan segera setelah itu, celah di ruang yang terlihat oleh mata telanjang muncul, dan celah di ruang itu segera menjadi semakin besar. Berhasil, semua orang berkata, sangat gembira. Ikuti aku dan masuki area terlarang. Kemudian Cukin menarik kembali kapal ilahi tertinggi dan bergegas ke zona kehidupan terlarang terlebih dahulu, dan semua wanita mengikuti dari dekat. Seperti yang dikatakan Yuyina,
Tempat ini diselimuti langit yang penuh kabut, tetapi samar-samar terlihat bahwa itu adalah hutan besar. Mata penglihatan sejati Chukin sekali lagi memainkan efek ajaibnya. Itu memungkinkan Chukin untuk melihat melalui kabut, dan pada saat yang sama, semua wanita adalah dewa tertinggi, dan mereka dapat memata-matai beberapa. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa ruang lingkup deteksi kesadaran ilahi di sini terbatas. Sepertinya, aku dibatasi oleh kesadaranku lagi. Itu sangat menyebalkan. Xiao Wu Dai sedikit mengernyit. Xiao Wu, keterbatasan kesadaran ilahi adalah formasi dan metode paling dasar untuk semua penelitian biologis. Menurutmu, jika wilayah di sini dapat membiarkan orang menemukan segalanya sesuai keinginan mereka, apa gunanya tidak peduli seberapa kuatnya? Xie, Yan Ran berkata sambil tersenyum. Yah, tetapi kesadaran ilahi di sini membatasi kamu dan Chukin. Tampaknya luar biasa. Xiao Wu mengangguk. Tidak apa-apa, apa gunanya melihat sampai ke ujung kepala. Chukin tersenyum, lalu dia menatap Yue Yina. Yue Di, ingatkan, kamu menemukan arah pohon kehidupan sejak awal. Aku tidak ingat detailnya, Yue Yina berkata, namun, aku ingat bahwa kita mendaki gunung tinggi yang menghalangi langit. Gunung yang menghalangi langit. Chukin dan gadis-gadis itu bertanya dengan sedikit ragu. Itu Gunung Tiankun. Xie berkata, gunung ini, pusat kekuatan keluarga abad pertengahan yang masuk ke sini, telah melaporkan beberapa kali. Selain itu, gunung ini tidak dapat diteleportasi. Jika aku ingat dengan benar, itu ada di timur. Ke arah. Tapi bagaimana kita bisa membedakannya di sini? Chukin tersenyum acuh tak acuh, ajari kamu sebuah trik, Ki Ungu datang ke timur, dan tempat di mana energi langit dan bumimu paling banyak diserap adalah timur. Chukin benar, di sana. Xie menunjuk ke arah Dongfang. Xiao Qi. Chukin tersenyum tipis, dan tiba-tiba, sosok Dragon Blood Kilin yang angkuh dan cantik muncul di hadapan semua orang. Setelah itu, semua orang naik ke atas kapal. Di bawah beban unicorn darah naga, semua orang melakukan perjalanan ke arah timur, dan segera puncak gunung yang megah dan megah muncul di depannya. Puncak gunung ini, seperti sebuah pesona, membagi zona terlarang kehidupan ini menjadi dua bagian. Xiao Qi, cepatlah, kata Chukin langsung. Oke, Tuan. Mendengar kata-kata itu, unicorn darah naga segera berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke Kunsan hari ini. Namun, pemandangan yang tak terduga muncul. Unicorn darah naga, yang mampu mematahkan dampak bintang-bintang, terpental kembali oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan sebelum bergegas ke puncak Gunung Tiankun. Tidak hanya itu, saat berikutnya, unicorn darah naga langsung kembali ke segel naga azure tertinggi milik Chu dan Qin. Untungnya, Chukin dan para gadis berdiri teguh pada waktunya sehingga mereka tidak akan jatuh ke dalam jurang. Apa yang terjadi? Para wanita itu berkata dengan bingung. Ya, jelas aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun di gunung ini. Mengapa Xiao Qi tiba-tiba menghilang? Xiao Qi, kamu baik-baik saja? Xiaoya bertanya. Xiao Qi, kamu baik-baik saja? Chukin bertanya dengan suara rendah ke arah unicorn darah naga di segel naga azure tertinggi. Tuan, aku baik-baik saja, gunung ini aneh. Kilin darah naga menanyakan hal ini, tetapi tidak ada suara. Dia baik-baik saja. Chukin tersenyum dan menatap para wanita itu dan berkata, tetapi itu tidak akan menghancurkan gunung. Gunung ini mungkin semacam tabu kuno. Jelas tidak memiliki fluktuasi energi apapun, tetapi dapat menghentikan semua makhluk yang menghancurkannya. Xie berkata, itu, seharusnya muncul di sini sejak awal alam semesta, dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Itu terbuka, ya, aku juga ingat bahwa menghancurkan gunung secara paksa tidaklah disarankan. Yuina berkata, seharusnya ada lembah di dekat sini. Lembah, yah, lembah yang seperti jurang. Ada seorang lelaki tua misterius di lembah itu. Dia harus menerobos formasinya sebelum bisa masuk. Formasi apa? Tanya Chukin lebih lanjut. Aku tidak ingat, usianya sudah terlalu tua. Kata Yuina. Chukin mengklik, dan Eye of True Sight terbuka. Dia dengan cepat menemukan celah di Kunsan hari itu, yaitu lembah, dan membawa semua gadis ke sini. Lembah ini berbeda dari tempat lain. Tidak ada kabut di sini, semuanya batu karena mata. Di sini, memang ada formasi. Kata Chukin, semua orang ikuti aku. Raung. Begitu kata-kata Chukin jatuh, raungan binatang buas yang mengerikan bergema di lembah,
dan kemudian seekor binatang buas berbentuk harimau putih susu bergegas keluar dari lembah dan membantai Chukin dan yang lainnya. Binatang buas berbentuk harimau ini panjangnya 10.000 meter dan tingginya puluhan kaki. Ia memancarkan napas supremasi yang mengerikan. Ia adalah binatang kaisar tertinggi. Tempat yang rusak ini, Nona tua, aku tidak dapat menemukan tempat untuk melepaskan napasku. Liu Erlong menjadi marah dan ingin mengumpulkan kekuatan ilahinya untuk bergerak, tetapi dihentikan oleh Yue Yina. Erlong, tunggu. Ada apa? Kata Liu Erlong, menatap Yue Yina. Aku melihat Yue Yina berlutut di depan binatang buas berbentuk harimau itu. Yue Yina, beri penghormatan kepada orang tua itu. Ketika semua orang terkejut, binatang buas berbentuk harimau itu benar-benar jatuh di depan mereka tanpa menyerangnya. Di atas binatang buas berbentuk harimau itu, ada sosok seorang pria tua yang duduk bersila. Matanya terpejam, dia memakai mahkota di kepalanya, dan memegang pemocok di tangannya. Siapa kamu? Mengapa kamu berlutut saat melihatku? Orang tua itu berkata dengan wajah kosong dan mata terpejam. Senior, apakah kamu tidak mengingatku? Yuina berkata, aku Yuina. Kamu menyelamatkan hidupku. Kamu memberiku liontin giok ini. Setelah mendengar ini, Chukin dan semua orang sedikit terkejut. Orang tua itu mendengar kata-kata itu, mengulurkan telapak tangannya, dan mengambil liontin giok Yuina ke telapak tangannya. Ternyata itu kamu. Karena kamu sudah keluar, mengapa kamu ingin masuk? Kami datang, kata Chukin. Siapa yang kamu tunggu? Dengan paksa merobek lorong zona terlarang dan memasuki tempat ini. Ini adalah tabu besar. Chukin menatap si yang terakhir mengangguk, dan berkata kepada orang tua itu, di sini, apakah area kehidupan yang dibatasi? Baiklah, kalau begitu kamu pernah mengenal Kaisar Cuyang. Si lalu bertanya, tidak dikenal. Orang tua itu menjawab dengan tenang. Daois, karena kamu tidak tahu, maka berilah jalan dan kami akan masuk ke zona kehidupan terbatas untuk menemukannya. Kata Chukin, anak Huang, dari mana datangnya keberanian, berani memanggilku teman? Orang tua itu berkata dengan tenang. Pendahulu tua, melihat bahwa momentumnya salah, Yuina berkata dengan tergesa-gesa, apakah kita hanya perlu menerobos formasi lembah untuk memasuki zona kehidupan terbatas? Itu masalahnya, tetapi kamu dengan paksa merobek lorong area terbatas dan masuk, kamu harus mengalahkan orang tua itu untuk bisa lewat. Orang tua itu menjawab, petik 2, senior tua, apakah tidak ada cara lain? Yue Yina bertanya, nasibmu dan aku sudah berakhir, tidak perlu memanggil senior, jika kau ingin memasuki area terlarang, mari kita ambil saja. Orang tua itu mengangguk. Chukin mendengar ini dan menatap Yue Yina, yang terakhir mengangguk, dan yang pertama tersenyum pada orang tua itu dan berkata, Taois, kau tersinggung, aku bisa bicara lebih dulu. Jika tidak ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku, jangan pernah berpikir untuk keluar dari Kunsan dalam kehidupan ini. Orang tua itu melanjutkan, Chukin, biarkan aku datang. Tepat saat Chukin hendak melakukannya, si berkata, Xiaowei, Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Baru saja tiba di pintu area kehidupan yang terlarang, bagaimana aku bisa membiarkanmu bergerak? Si tersenyum, kemudian dia merendahkan suaranya, lagi pula, aku merasakan kekuatan yang familiar pada orang tua ini. Pupil mata Chukin sedikit berubah dan tersenyum, baiklah, ayo. Setelah mengatakan ini, Chukin dan yang lainnya mundur, si melangkah maju, teman-teman Taoisme, tolong beri aku pencerahan. Baiklah, jangan salahkan orang tua itu, menggertak yang kecil dengan hal yang besar. Begitu suara orang tua itu jatuh, dengan lambaian kocokannya, harimau yang duduk itu membantai si Awalnya, binatang buas berbentuk harimau ini hanya memiliki kekuatan dewa tertinggi satu bencana, tetapi tampaknya karena berkah Daofa lelaki tua itu, kekuatan yang meletus oleh harimau saat ini tidak kalah dengan dewa tertinggi 3 bencana. Meski begitu, binatang harimau dewa tertinggi 3 kesengsaraan itu rentan terhadap si ketika dia bertemu si Si adalah dewa tertinggi kesengsaraan surgawi. Telapak tangannya yang bebas memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan bumi, tetapi pada saat ini seluruh lembah hanya bergetar, dan tidak ada jejak fragmentasi. Sudah lebih dari cukup untuk melihat Kunsan di langit ini, umumnya. Kakak si ayo, melihat pemandangan ini, Xiao Wu bertepuk tangan dengan gembira. Perampokan surgawi, aku meremehkanmu. Orang tua itu berkata dengan sedikit terkejut. Teman Taois,
jika ini adalah kekuatan penuhmu, sebaiknya kau pergi saja, kalau tidak, kau akan dipermalukan sendiri. Xie tersenyum. Sudut mulut lelaki tua itu sedikit terangkat, dan dia mengeluarkan suara mengejek, lalu dia melambaikan pengocoknya dan mengucapkan mantra di mulutnya. Huaseng Emperor Farok. Dengan lolongan rendah lelaki tua itu, batu-batu besar di tanah meledak satu demi satu, dan dari dalam, ratusan prajurit batu terbang keluar. Selain itu, energi dalam prajurit batu ini tidak lemah, terakhir kali mereka berada di alam setengah kaisar, dan 8 di atas memiliki fluktuasi kekuatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Wu dan yang lainnya. Apa, seberapa kuat orang tua ini yang dapat mengubah batu menjadi setengah kaisar, bahkan dewa tertinggi, dari udara tipis? Ziji mengerutkan kening. Aku ingat, lelaki tua bernama Tianxi ini, setelah kita membangkitkan Gorevian dari pohon kehidupan, kita bertemu dengan bayangan gelap dan melarikan diri sampai ke lembah. Lelaki tua Tianxi lah yang menyelamatkan kita. Yuina, mengingat semuanya, dia sedikit terkejut. Bayangan gelap yang kamu katakan adalah orang yang melukai kakek dengan serius. Tanya Luo Yi. Ya, Yuina mengangguk. Pada saat itu, lelaki tua Tianxu menggunakan trik ini, metode Kaisar Huaseng. Yuina melanjutkan, dan pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Aku melihat bahwa menghadap setengah kaisar, boneka batu dewa tertinggi, dan di sekitar Xie, bunga teratai emas muncul. Segera setelah itu, dari bunga teratai, banyak manusia api emas muncul, dan manusia api ini juga setengah kaisar, dewa tertinggi. Seperti boneka batu, masing-masing manusia api ini tingginya 1 kilometer. Bagaimana mungkin kakak Xie juga bisa memanggil boneka? Tang Yuehua bertanya dengan bingung. Sepertinya ini adalah kekuatan yang dikenal Xiaoe. Cukin tersenyum ringan, menarik. Dan lelaki tua Tianjian juga sedikit terkejut, menghadap Xie dan berkata, bagaimana kamu menjadi kaisar? Dia adalah guruku, yang diwariskan oleh Kaisar Agung Yu. Xie menjawab, berani bertanya kepada sesama penganut Tao, dari mana hukum Kaisar Huasengmu berasal? Ternyata yang disebut Kaisar Cuyu berasal dari garis yang sama dengan Kaisar Qi. Lelaki tua Tianxu tertawa. Hei, apakah lelaki tua ini dan saudari Xie keluar dari pintu yang sama? Wang Qiwer bertanya dengan heran. Seharusnya tidak salah, hukum kekaisaran pertemuan itu sama. Bai Xiu mengangguk. Tidak, namun, lelaki tua Tianxu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, metode transformasi kaisar lelaki tua itu direnggut dari garis Kaisar Qi. Garis keturunan Kaisar Qi memang galak, karena kamu adalah Kaisar Qi. Mustahil bagiku untuk membiarkanmu memasuki zona terlarang kehidupan, dan mustahil bagiku untuk menyelamatkan hidupmu. Aku ingin mengakhiri hidupku, dan melihat seberapa banyak yang dapat kau lakukan. Xie, Gu Jing tidak berkata. Begitu suara itu jatuh, segel tangan gioknya, dan orang-orang api teratai emas, satu persatu, seperti dewa tertinggi yang nyata, dan mereka mengumpulkan kekuatan ilahi mereka untuk membunuh lelaki tua surga itu. Penjaga, lelaki tua Tianbei melambaikan pengocok di tangannya. Sebuah perisai muncul di tangan boneka batu itu. Semua perisai terhubung untuk membentuk perlindungan seperti dinding di depan lelaki tua Tianbei. Perisai gemuruh, diiringi dengan ledakan keras, serangan kekuatan ilahi Xie dengan keras menyerang perisai tembok kota lelaki tua Tianqi. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi bergerak, ruang angkasa memburu, dan langit benar-benar redup, seolah-olah akhir dunia akan segera datang. Namun, Gunung Tiankun masih tidak bergerak. Ada juga perisai tembok kota lelaki tua Tianqi, dan serangan Xie tampaknya tidak berpengaruh pada perisainya. Pada saat yang sama, lelaki tua Tianji melambaikan tangannya lagi, serang. Begitu kata-kata ini jatuh, perisai tembok kota asli berubah menjadi formasi tombak batu dalam sekejap. Tombak-tombak batu ini dengan cepat menghancurkan kekuatan suci Xie, dan pada saat yang sama, orang-orang lotus api yang tersisa, semuanya tidak berkurang. Memusnahkan, semua kepala tombak menunjuk langsung ke Xie sendiri. Bersatu, pada saat ini, formasi lelaki tua itu berubah lagi, semua tombak, pada saat ini, semuanya terbang keluar dari tangan boneka batu, dan segera bergabung menjadi tombak besar sepanjang puluhan ribu meter. Permaisuri, dia dikalahkan. Kakak Xie, kalah. Yue Yina, Luo Yiyi, Bibi Dong dan yang lainnya, satu demi satu terkejut. Xie, tetapi Kaisar Wanita Pangu, dunia besar abad pertengahan ditambah seluruh alam semesta,
orang terkuat selain Chu dan Qin sebenarnya dikalahkan oleh lelaki tua di gerbang di area terlarang. Siapa sebenarnya yang membunuh lelaki tua itu hari ini? Xie juga sedikit terkejut. Meskipun teknik transformasi kaisarnya tidak mencapai puncaknya, 3 kesengsaraan biasa, dan bahkan kesengsaraan dewa tertinggi surga, seharusnya tidak dapat bertahan. Dan di depannya, kekuatannya setidaknya berada di dewa tertinggi kesengsaraan surgawi. Tepat ketika Xie ingin bertahan, boneka batu lelaki tua Tianqi tiba-tiba berhenti bergerak. Semua orang melihat dengan saksama dan melihat bahwa di atas leher lelaki tua itu, dia sedang menancapkan pedang Fudo Ming milik Chu Qin. Bagaimana mungkin? Lelaki tua Tianji berkata dengan heran, kapan kamu menancapkan pedang di depanku? Biarkan saja, Chu Qin tersenyum tenang, saya hanya bertanya sekali, di mana pohon kehidupan? Bagaimana jika saya tidak mengatakannya? Orang tua Tianji berkata dengan tenang. Apa maksudmu? Chu Qin bertanya retoris sambil tersenyum tipis. Jika kau hanya memenggal kepalaku dengan pedang, mungkin aku sudah mati, tapi... Sekarang, kau tidak punya kesempatan. Begitu lelaki tua Tianji berkata, tubuhnya tiba-tiba tertutup oleh batu. Segera setelah itu, tubuh lelaki tua Tianfu dan batu itu hancur menjadi puing-puing bersama, dan pada saat yang sama semua boneka batu berubah menjadi puing-puing. Biarkan dia melarikan diri. Chu Qin sedikit terkejut saat dia merasakan napas lelaki tua Tianhu benar-benar menghilang. Chu Qin, ada apa? Apakah orang itu melarikan diri? Pada saat ini, Xiao Hu dan yang lainnya berkumpul di sekitarnya. Sepertinya orang ini telah menguasai teknik transformasi kaisar secara lengkap. Xie berkata, trik ini untuk memindahkan bunga dan pohon, untuk bertarung dan memindahkan bintang. Hanya tuanku, Kaisar Agung, yang dapat menggunakannya. Orang tua Tianjian ini sangat kuat, bahkan kakak Xie bukanlah lawannya. Seru Sui Binger, itu bukan Xie, itu bukan lawannya. Chu Qin tersenyum, hanya saja metode Kaisar Xie lebih rendah darinya. Jika Xie menggunakan Pangu Jinlian, orang tua ini bukanlah lawannya. Tapi Chu Qin, dia menghilang, di mana kita akan menemukannya? Ye Zixi bertanya dengan bingung. Mengapa kita membutuhkannya? Chu Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mencari pohon kehidupan, bukan, apakah ada Kaisar Bulan? Chu Qin, aku tidak ingat lokasi pasti pohon kehidupan. Aku hanya tahu bahwa itu berada di zona terlarang kehidupan ini. Yue Yina berkata, tapi aku ingat, di gua di tengah lembah. Rumah gua orang tua Tiansu mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Pergi, boom, bersamaan dengan suara keras, dinding di tengah lembah itu langsung terbelah oleh kapak pangu milik Chu Qin, memperlihatkan sebuah ruang dengan sebuah gua di dalamnya. Di sini, seolah-olah itu adalah surga, ada sebuah sungai kecil di depannya, dan ketika Anda berjalan melewati jembatan kayu di atas sungai, itu adalah halaman jerami. Chu Qin dan para gadis dengan cepat mengunci halaman jerami itu. Halaman jerami ini tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan cocok untuk orang-orang tua Tiansu yang hidup dalam satu orang dan satu hewan. Orang ini akan sangat menikmatinya. Bibi Dong, melihat halaman yang anggun dan indah ini, mengangkat alisnya sedikit, di sini, ini benar-benar surga. Ya, penuh dengan waktu luang dan keanggunan. Qian Renshui juga mengangguk. Tidak peduli seberapa santai dan elegannya, itu juga musuh kita. Aku tidak mendengarnya, dia hanya ingin membunuh Xie. Jika dia tidak ingin mencari tahu tentangnya, pedangku pasti sudah membunuhnya. Kata Chu Qin sambil tersenyum tipis. Aneh, menurutku, lelaki tua Tianji ini bukan orang seperti itu. Yue Yina berkata dengan sedikit keraguan. Orang bisa berubah. Qin Shijing tersenyum pada Tian Ran. Chu Qin, lihat, ada sebuah buku di sini, tapi aku tidak memahaminya. Huo Wu berteriak kaget. Mendengar ini, semua orang berjalan mendekat. Aku melihat bahwa yang dipegang Huo Wu di tangannya adalah sebuah buku kuno yang menguning, dan teks di atasnya tampak seperti segel kecil dari kehidupan Chu dan Qin sebelumnya, dan dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Apa ini? Gui Huafu, Xiao Hu cemberut dan berkata, aku merasa itu ditulis secara acak. Ning Rongrong mengikuti dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku tahu teks ini, Xie berkata dengan heran. Kau tahu? Chu Qin dan gadis-gadis itu berkata Yah, ini adalah teks kuno yang hanya termasuk dalam wilayah kehidupan yang terbatas. Aku telah mempelajarinya ketika guru mengajariku untuk mempelajari Kaisar Huaseng. Xie mengangguk dengan lembut. Kalau begitu lihatlah,
apa yang tertulis di sana? Yu Hairu bertanya dengan tergesa-gesa. Ini seperti buku formasi. Xie membolak-baliknya dan berkata, ini agak mirip dengan orang tua Tiansu, yang menggunakan perlindungan, serangan, dan 3 formasi tadi. Orang tua Tiansu ini adalah seorang penyihir, dia akan berubah. Kombinasi teknik Shengdi dan teknik formasi juga menjadi alasan mengapa aku tidak bisa mengalahkannya. Buku teknik formasi ini sangat berguna. Xie, kamu bisa memegangnya jika itu berguna. Cukin tersenyum dan berkata, ketika kamu mempelajarinya, ajari kami hukum Kaisar Huaseng. Ya, hukum kekaisaran semacam ini terasa sangat kuat. Hai Nui berkata, aku ingin belajar. Zi Zhenzu mengikuti. Xie tidak langsung menjawab, dan berhenti sejenak sebelum berkata, Cukin, aku tidak ingin mengajarimu metode transmigrasi kaisar, seperti seni ilahi tertinggi. Aku hanya bisa mengamati versi aslinya. Aku tidak bisa mengajarimu, tetapi formasi ini, aku bisa mengajarimu dan para saudari. Tidak apa-apa, Cukin tersenyum. Lihat lagi, apakah ada buku? Yang terbaik adalah tentang pohon kehidupan. Semua orang mencarinya, tetapi, kecuali rahasia formasi, buku-buku lainnya semuanya tidak berguna. Pada saat ini, tatapan Cukin terkunci di dinding. Ya, aku dapat melihat bahwa di dinding ini, sebuah gambar digambar, seperti lingkaran, dibagi menjadi 9 bagian. Di lingkaran ini, ada banyak titik yang ditandai. Bukankah gambar ini adalah 9 wilayah alam semesta? Xie bertanya dengan heran. Lalu apa titik-titik ini? Raja Dewa Kehidupan ragu. Cukin menggelengkan kepalanya. Tidak ada aturan untuk menemukan distribusi titik-titik ini, dan Cukin tidak tahu mengapa. Cukin dan gadis-gadis itu merenungkan satu atau dua hal. Setelah tidak ada yang diperoleh, Cukin hanya menyingkirkan gambar itu dan memasang artefak pemandu jiwa. Ayo, masuki zona kehidupan yang terbatas. Tanpa lelaki tua Tianjian, formasi di lembah itu tentu saja tidak akan mampu menahan kekuatan Super Chu dan Qin. Mereka dengan mudah datang ke sisi lain Gunung Tiankun. Dibandingkan dengan di luar, pembatasan di Gunung Tiankun tampaknya lebih besar. Mata penglihatan sejati Cukin telah sangat berkurang efeknya saat ini, dan persepsi indra Xiao Wu dan yang lainnya sama sekali tidak efektif. Bahkan di sini, itu tidak dapat merobek ruang dan terbang. Yang tetap tidak berubah adalah hutan yang tak berujung. Hutan itu penuh dengan berbagai binatang buas yang meraung dan berkicau, seolah-olah mereka telah datang ke hutan besar Stardo di benua Do. Di sini, begitu banyak suara binatang buas, apakah itu tempat berkumpulnya binatang buas? Xie bertanya dengan sedikit terkejut. Itu bukan tempat berkumpulnya binatang buas. Yue Yina menggelengkan kepalanya, itu jenis binatang aneh lainnya. Mereka seperti iblis misterius, seolah-olah mereka dalam keadaan jiwa. Itu binatang buas yang gelap. Cukin segera memikirkan 9 ras utama yang dibicarakan King Long. Karena binatang buas yang ganas ini sama dengan iblis yang dalam, mereka tidak diragukan lagi adalah binatang buas yang gelap. Chu dan Qin akhirnya tahu mengapa karakter di area kehidupan yang dibatasi begitu kuat. King Long mengatakan bahwa kekuatan dunia bawah dan ras lain secara inheren lebih kuat daripada suku manusia, dewa, dan binatang buas jiwa. Begitu kuatnya sehingga mereka tidak dapat dengan mudah melewati batas dan pergi ke alam semesta luar. Sangat mungkin bahwa Gunung Tiankun ini adalah garis pemisah antara alam semesta luar dan klan Neterbis. Cukin dan yang lainnya telah memasuki alam ras yang lebih tinggi. Kesadaran di sini sangat lemah, semua orang ikuti aku. Kata Cukin, membuka mata penglihatan sejatinya. Pada saat ini, wajahnya sedikit berubah, dan sekitar 500 mil di depan, sekelompok binatang buas dunia bawah mengepung seorang manusia. Ada manusia, kata Cukin dengan heran. Di mana? Ikut aku. Di hutan lebat, sekelompok binatang buas dunia bawah yang mengerikan sedang mengelilingi seorang wanita manusia. Seperti yang dikatakan Yu Yina, kelompok binatang buas dunia bawah ini mirip dengan iblis misterius, mirip dengan dunia bawah, dan sangat berbeda dari binatang buas jiwa biasa. Hanya kepala yang dapat mengetahui jenis binatang apa mereka. Dan wanita ini tampaknya bukan wanita biasa. Dia berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut merah menyala disisir menjadi ekor kuda dan menjuntai hingga pinggangnya, mengenakan baju besi merah menyala. Wajahnya sama sekali tidak berharga, dan perasaan keseluruhan yang diberikannya kepada orang-orang adalah perasaan panas dan menawan,
tetapi matanya yang seperti batu rubi begitu teguh, dia mencoba menyembunyikan perasaan menawan ini terus-menerus. Sebaliknya, baju besi merah menyala memperbesar perasaan menawan ini tanpa batas. Tubuh bagian bawah adalah baju besi rok pendek dan sepasang kaki giok ramping yang indah menonjol dari baju besi rok, memberi orang dampak visual yang tak tertandingi. Sepatu hak tinggi kristal merah menyala di bawah kaki giok tampaknya menafsirkan keunikan wanita itu. Dasar bajingan, kulihat, wanita itu menatap sekelompok binatang dunia bawah dengan kesal dan berkata, kalian benar-benar bermain yin. Huo Ninger, bagaimanapun juga kamu juga penguasa ras dewa kuno bangsa Huo, tidakkah kamu tahu, para prajurit tidak lelah dengan tipu daya. Kepala binatang kuda itu memuntahkan darah dengan acuh tak acuh, oke, jangan bicara omong kosong, bunuh kamu, kita bisa kembali dan menerima hadiahnya. Makui, kamu juga ingin menangkap kaisar berdasarkan ikan dan udang yang bau. Haha, Makui mencibir, lalu dia dan 6 binatang dunia bawah yang tersisa meledak ke dalam kegelapan pada saat yang sama. Dapat dilihat bahwa ke-6 binatang dunia bawah ini sebenarnya memiliki 10 cincin yang bergerak di belakang mereka, yang berarti bahwa mereka semua adalah dewa tertinggi. Dan energi yang diledakkan Makui telah mencapai dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan. Kekuatan Zurong, Huo Ninger melihat momentum itu, dan 10 lingkaran yang sama menyala di belakangnya, dan hantu api berbaju besi muncul di belakangnya. Pada saat Zurong Suying muncul, tubuh Huo Ninger meledak dengan kekuatan api yang mengerikan, bertabrakan dengan kekuatan Makui dan 6 dewa dan binatang tertinggi. Tabrakan energi dewa tertinggi 3 kesengsaraan, di alam semesta luar, sudah cukup untuk menghancurkan bintang-bintang dan membubarkan nebula, tetapi di zona terlarang kehidupan ini, tidak ada pemandangan yang mengerikan seperti itu sama sekali. Itu hanya bumi yang berguncang, dan hutan dengan radius ratusan mil hancur sekali. Meskipun Huo Ninger mampu menginspirasi kekuatan Zurong, dia sebenarnya bukan dewa tertinggi 3 kesengsaraan, hanya 2 kesengsaraan, dan dia hampir tidak mampu melawan Makui pada waktu-waktu biasa, tetapi sekarang 6 dewa tertinggi dan binatang dunia bawah membantu, Huo Ninger, jelas dalam situasi pelecehan. Karena, terus-menerus diperas oleh Makui dan binatang dunia bawah lainnya, Huo Ninger dan jangkauan apinya menjadi semakin kecil. Pada pandangan pertama, Huo Ninger menginginkannya, diperas hingga berkeping-keping oleh binatang dunia bawah. Pada saat ini, cahaya dan bayangan keemasan mendarat di samping Huo Ninger, orang ini, dengan alis pedang dan mata bintang, sangat tampan, dan dia benar-benar Cukin. Pada saat Cukin mendarat, kekuatan binatang buas dunia bawah itu, seolah-olah domba bertemu serigala tunggal, mulai mundur ke belakang. Siapa kamu? Huo Ninger terkejut ketika dia melihat kekuatan binatang buas itu. Jika jalan melihat ketidakadilan, orang-orang yang menghunus pedang untuk membantu. Cukin tersenyum ringan, dan menatap Makui dan yang lainnya. Kalian adalah orang-orang dari ras yang lebih tinggi, kalian sebenarnya adalah binatang berkepala 7, menindas manusia, malu dan tidak malu. Siapa kamu, berani mengendalikan urusan istana Netherworld kami? Makui juga melihat keanehan Chu dan Qin, dan segera pindah dari istana Netherworld. Aku belum pernah mendengar tentang istana Netherworld. Chu Qin tersenyum pelan, ada ras manusia, dan istana Netherworld belum pernah mendengarnya, dan kamu layak menjadi liar di hadapanku. Suara Makui jatuh, dan tangan hantu gelap itu telah meraih Chu Qin. Pada saat yang sama, 6 dewa tertinggi lainnya juga bergerak, mengumpulkan energi satu demi satu, dan bergegas menuju Chu dan Qin. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan saat berikutnya, dia telah berteleportasi ke depan Makui, dan kapak Pangu, langsung menghancurkannya. Ah! Diiringi oleh raungan binatang buas yang menyedihkan, Makui langsung terbelah menjadi 2 oleh Chu dan Qin, dan langsung menghilang. Tiba-tiba, 6 dewa tertinggi lainnya dan binatang buas dunia bawah tertegun sejenak, dan mereka semua ingin melarikan diri. Namun, begitu mereka bertindak, 6 bunga teratai emas muncul dari udara tipis di kaki mereka. Segera, mereka terbungkus dalam bunga teratai dan hancur berkeping-keping pada saat yang sama. Pada saat yang sama, puluhan sosok cantik muncul di samping Chu Qin. Melihat Chu Qin dan para gadis, Huo Ninger sedikit lamban di tempat dengan metode yang mencapai langit ini. Namun, kemunculan Chu Qin membuat Huo Ninger melepaskan sedikit kewaspadaan. Kamu, siapa kamu? Rao begitu, Huo Ninger menatap Chu Qin, Xie, Bibi Dong dan yang lainnya dengan waspada.
Gadis-gadis tidak perlu gugup. Chukin menatap Huoninger, yang begitu meledak-ledak. Ditambah satu, pahlawan menyelamatkan yang cantik. Xiao Hu berkata tanpa berpikir. Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong ke arah Xiao Hu, dan yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan penuh kemenangan. Terima kasih semua pahlawan atas bantuanmu. Huoninger membungkuk ke arah Chukin dan semua gadis. Sama-sama, Chukin tersenyum. Gadis, tergantung pada pakaian dan kekuatanmu, kamu tidak terlihat seperti orang biasa. Siapa kamu? Namaku Huoninger, dan aku adalah tuan dari bangsa Huo ras Dewa Kuno. Huoninger berkata, kalian seharusnya ras manusia yang kuat dari kota Fuxi atau kota Kaisar Qi, kan? Kota Fuxi, Chukin dan semua wanita bertanya dengan beberapa keraguan. Nona Huo, Anda salah paham. Chukin menjawab, kami datang dari alam semesta luar. Apakah Anda dari alam yang lebih rendah? Huoninger berkata dengan heran. Alam yang lebih rendah. Kecuali Chukin, para wanita itu terkejut lagi. Itu adalah wilayah ras manusia, ras dewa, dan klan binatang buas, yang secara kolektif disebut sebagai alam yang lebih rendah. Huoninger berkata, tidak heran Anda begitu kuat. Anda ternyata adalah alam yang lebih rendah yang kuat yang datang melalui langit. Saya pernah mendengar tentang alam yang lebih rendah yang datang dari langit. Yang kuat, semuanya sangat kuat. Tuan kota Fuxi dan Tuan kota Cidi adalah orang-orang dari alam yang lebih rendah. Xie hendak mengatakan sesuatu, dan Chukin tersenyum dan berkata, ya, kami baru saja datang dari Tianmo. Kami baru saja tiba, jadi kami tidak terbiasa dengan tempat ini. Nona, bisakah Anda menjelaskannya kepada kami? Bagaimana kalau pergi ke ibu kota Vulkan? Huoninger berkata, kau membunuh Makui, orang-orang istana Netherworld, mungkin tidak akan membiarkan kita pergi, kita harus pergi ke daerah para dewa kuno. Baiklah, Chukin mengangguk, kalau begitu, suruh gadis itu untuk memimpin jalan. Kata Huoninger, terbang ke barat, dan Chukin dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan, Huoninger dan Chukin menjelaskan beberapa daerah terlarang kehidupan. Secara umum, daerah terlarang kehidupan termasuk dalam bidang ras tingkat tinggi. Itu adalah tempat yang diperintah oleh para orc kegelapan dan para dewa kuno, dengan dua kota raksasa di antaranya, kota Fuxi dan kota Kaisar Qi. Apa itu bidang ras tingkat tinggi? Raja Dewa Kehidupan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada awal mula alam semesta, ada 9 ras. Hari-hari, ras manusia, ras dewa, dan ras binatang jiwa secara kolektif disebut ras tingkat rendah, dan 6 ras lainnya adalah ras tingkat tinggi. Huoninger belum berbicara, Chukin menjelaskan. Sialan, mengapa? Mengapa 3 ras kita, ras tingkat rendah? Wang Qiwer berkata dengan marah. Karena, ras tingkat tinggi terlahir untuk menjadi raja para dewa yang kuat, dan kecepatan kultivasi mereka 10.000 kali lebih cepat daripada ras tingkat rendah. Huoninger menjelaskan, tentu saja, kamu berasal dari alam yang lebih rendah. Yang terbaik bukanlah makhluk tingkat rendah. Aku terlahir sebagai Raja Dewa, dan kecepatan kultivasiku 10.000 kali lipat. Jika kamu belum pernah bertemu Chukin sebelumnya, para wanita mungkin akan muntah darah setelah mendengar ini, tetapi sejak mereka bertemu Chukin, kecepatan kultivasi mereka lebih dari manusia biasa. 10.000 kali lipat, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap seimbang. Huoninger, mengapa ras tingkat tinggi terlahir sebagai Raja Dewa dan berkultivasi begitu cepat? Chukin bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu. Huoninger menggelengkan kepalanya, mungkin tidak ada yang tahu, sama seperti mengapa alam semesta lahir. Ya, Chukin mengangguk, sebenarnya, Huoninger, untuk memberitahumu, kami datang ke sini dengan mengalahkan lelaki tua Tiansu. Apa? Kau mengalahkan penjaga parit langit, penjaga langit. Huoninger terkejut sebelum Chukin selesai berbicara, tidak heran kau bisa membunuh Makui. Bukan itu intinya. Intinya adalah tujuan kita di sini adalah untuk menemukan pohon kehidupan di alam semesta. Apakah kau tahu di mana dia? Tanya Chukin. Ternyata seperti ini. Huoninger mengangguk, setiap orang kuat yang melewati parit itu kebanyakan mencari pohon kehidupan, tetapi pohon kehidupan itu sangat aneh. Lokasinya tidak tetap. Pohon itu ada di mana saja di seluruh benua kehidupan, dan hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat menemukannya. Setelah mendengar ini, Chukin dan para gadis semua menatap Yueina. Aku tidak tahu,
pohon kehidupan itu bisa dipindahkan. Yue Yina tersenyum tipis. Gadis ini, apakah kau pernah melihat pohon kehidupan? Huo Ninger menatap Yue Yina. Yah, dulu sekali, secara kebetulan. Yue Yina mengangguk. Sepertinya kau memiliki kesempatan yang bagus. Huo Ninger tersenyum dan mengangguk. Gadis Huo Ninger, tahukah kamu, apakah ada cara untuk menemukan lokasi pohon kehidupan? Chu Qin melanjutkan. Tidak, Huo Ninger menggelengkan kepalanya. Legenda pohon kehidupan adalah inkarnasi dari kaisar kehidupan kuno dari ras material. Kaisar kehidupan kuno, yaitu pelopor dewa-dewa kuno kita, orang kuat yang bernama sama dengan Kaisar Xuanyuan. Makhluk-makhluk ini, jika tidak lahir, siapa yang dapat menemukannya? Mendengar kaisar kehidupan kuno, Chu Qin mengangkat alisnya lagi. Kaisar kehidupan kuno tampaknya menjadi salah satu tugas Dewi. Nah, mencari pohon kehidupan telah menjadi mencari seorang istri. Lalu Chu Qin, apakah kita masih mencarinya? Zhu Zuqing bertanya, menatap Chu Qin. Aku mencari, tentu saja aku mencari. Aku, Chu Qin, adalah orang yang menyerah di tengah jalan. Chu Qin tersenyum dan berkata, karena tidak ada berita, tidak apa-apa untuk tinggal di sini sebentar, dan aku akan menjadi turis. Para wanita mengangguk. Bersama, di sini, kata Huo Ninger, semua orang mengira bahwa mereka telah tiba di ibu kota Vulkan, tetapi tanpa diduga, ada gerbang besar di depan mereka. Xiongguan ini tingginya 10.000 meter, tanpa ujung yang terlihat. Semuanya terbuat dari kristal energi inti ilahi. Di atasnya, ada banyak meriam pertahanan yang tidak dapat disebutkan oleh Chu dan Qin. Selain itu, setiap sekitar 1 mil di Xiongguan, sebuah menara didirikan dan dijaga oleh personel dari para dewa kuno. Di mana tempat ini? Xiao tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia melihat Xiongguan yang megah ini. Ini adalah tembok batas barat para dewa kuno. Huo Ninger menjelaskan, ini menjaga bagian barat para dewa kuno. Jika kamu melewatinya, kamu dapat mencapai para dewa kuno. Pada saat yang sama, itu juga telah mencapai wilayahku, para dewa kuno. Salah satu dari 12 negara, negara api barat. Lalu kita sekarang berada di alam binatang Nether. Tanya Bos Saixi. Ya, istana Netherworld dari alam binatang Nether menangkapku, seorang jenderal negara api. Aku sendiri membawa seseorang untuk bertukar tawanan. Aku tidak menyangka akan terkena konspirasi Makui dan hampir terbunuh oleh mereka. Huo Ninger mengangguk. Sepertinya alam binatang Nether dan alam dewa kuno tidak selaras. Chu Qin tersenyum tipis. Ya, Huo Ninger mengangguk, di zona terbatas kehidupan ini, tidak lebih dari luar, setiap tanaman dan pohon di sini dapat memberikan vitalitas langit dan bumi. Semakin luas areanya, semakin banyak vitalitas langit dan bumi yang diberikannya. Yang terpenting adalah wilayah penguasa lebih kuat. Sepertinya mereka semua dipaksa oleh ambisi. Bibi Dong segera berkata, jika penguasa tidak terlalu serakah, mereka dapat hidup bersama dengan damai. Sebenarnya, ada alasan lain. Jumlah dewa kuno dan dewa kuno tidak boleh terlalu banyak. Begitu mencapai puncak tertentu, malapetaka akan lahir. Huo Ninger menambahkan, mengapa ini? Chu Qin dan para gadis terkejut. Di bawah kota adalah Tuan Kaisar Api dari negara api. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di atas menara. Itu Jenderal Liang. Kaisar ini adalah penguasa negara api, mari kita buka pintunya. Teriak Huo Ninger, buka pintunya. Begitu suara Huo Ninger jatuh, gerbang kota Xuanmen setinggi 800 meter perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua mengenakan baju besi merah dan rambut abu-abu, dengan banyak prajurit, menyambutnya dari Xiongguan. Chu Qin dan yang lainnya merasakannya sebentar, dan mereka menemukan bahwa yang terlemah dari orang-orang berbaju besi ini adalah Raja Dewa Puncak, dan Lai yang tidak diragukan lagi adalah dewa tertinggi dari kesengsaraan kedua. Tuan Huo Huang, kenapa kamu sendirian? Lai yang menatap Huo Ninger dengan heran dan bertanya. Aku ada di tengah-tengahnya. Huo Ninger berkata, begitu aku melangkah ke alam binatang Nether, aku disergap oleh klan binatang Nether, dan semua pengikutku dikorbankan. Aku hampir musnah, berkat manusia-manusia yang datang dari makam surgawi. Yang berkuasa membunuh Makui dan menyelamatkan hidupku. Lai yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan pada Chu Qin dan yang lainnya. Penguasa Huo ketakutan, kalau begitu kamu dan para tamu terhormat masuklah terlebih dahulu. Lai yang melanjutkan, tunggu sebentar, orang-orang dari binatang gelap akan datang, tetapi mereka akan dalam masalah. Baiklah, Huo Ninger mengangguk,
memimpin orang-orang Chu dan Qin dan berjalan ke Dewa Kuno Siguan. Sekitar 100 mil jauhnya dari Dewa Kuno Siguan, itu adalah ibu kota Dewa Api. Bangunan-bangunan di kota vulkan semuanya adalah bangunan kuno dari timur, tetapi semuanya megah dan mendominasi. Tentu saja, ibu kota vulkan secara alami tidak mungkin dibandingkan dengan orang kaya baru seperti Luo Wangcheng. Ciri khas ibu kota vulkan adalah panasnya. Terlebih lagi, penduduk kota vulkan semuanya mengenakan baju zirah, seolah-olah mereka siap bertempur kapan saja. Huo Linger dengan cepat membawa Chu Qin dan yang lainnya ke istana Dewa Api. Sekilas, yang paling menarik perhatian adalah patung raksasa yang berdiri di tengah istana Dewa Api. Patung ini tingginya puluhan ribu meter. Sejak Dewa Kuno Siguan, Chu dan Qin menemukan patung ini. Saudari Huo Linger, siapa patung ini dan mengapa begitu besar? Tanya Wang Qiwer. Saudari, ini bukan patung. Huo Linger berkata, ini adalah tubuh asli Dewa Zurong. Tubuh asli Zurong. Semua wanita, termasuk Chu Qin, terkejut. Ya, Dewa Zurong adalah penguasa pertama para dewa kuno di zona terlarang kehidupan ini. Huo Linger berkata, sebelum tahun-tahun yang tak berujung, Tuan Zurong dan para penguasa klan binatang Ming bertempur di sini selama ratusan tahun. Penguasa klan binatang dibunuh oleh Tuan Zurong, dan Tuan Zurong juga kelelahan oleh kekuatan ilahinya, dan akhirnya berubah menjadi patung batu ini. Orang-orang dewa kuno, untuk melindungi tubuh asli Tuan Zurong, menciptakan ibu kota Dewa Api di sini. Ini seharusnya hanya legenda, ini adalah patung batu. Kata Luo Yi, 9 mata Phoenix-nya tidak dapat melihat fluktuasi aneh apapun. Legenda selalu sulit dibedakan antara yang benar dan yang salah. Huo Linger berkata sambil tersenyum, anggap saja itu benar. Dermawan Chu Qin. Huo Linger, lalu menatap Chu Qin dan berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus segera ditangani oleh balai. Saya telah mengatur seseorang, dan mereka akan mengantar Anda ke tempat tinggal Anda. Baiklah, aku ada pekerjaan. Chu Qin mengangguk dan menatap kedua gadis itu, ayo pergi, kalian bisa istirahat. Sepertinya mengingat mereka adalah manusia di Chu dan Qin, mereka tidak cocok untuk lingkungan yang panas seperti itu, jadi Huo Linger mengatur agar mereka tinggal di sebuah rumah bangsawan di tengah dengan sebuah danau. Rumah bangsawan di sini sangat unik, karena uap panas di luar tertahan oleh air danau yang istimewa, yang membuatnya tampak menyenangkan di iklim dan musim semi sepanjang tahun. Danau ini terlihat sedikit berbeda. Meng Ying menatap danau itu, sedikit terkejut, sepertinya air dari kolam dingin Senyu. Ya, Chu Qin mengangguk, sepertinya Huo Linger sangat perhatian. Tidak, apakah dia menyukaimu? Kata Xiao Hu sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, meskipun pesona saudaraku tak tertandingi di dunia, mustahil untuk menaklukkan penguasa suatu negara dalam sekejap, apalagi para dewa kuno, mungkin estetika mereka berbeda dari kita. Chu Qin tersenyum. Semua gadis itu tersenyum, mereka semua tahu bahwa Chu Qin benar dan salah. Chu Qin, apakah kita akan tinggal di sini? Xie berkata, menurutku tidak boleh ada jejak guru di sini. Kota Fuxi dan kota Kaisar Qi adalah yang paling mungkin, terutama kota Kaisar Qi. Orang tua Tianqi mengatakan bahwa metode Kaisar Huaseng milikku berasal dari garis keturunan Kaisar Qi. Tidak apa-apa, kata Chu Qin, jika gurumu ada di sini, maka kita pasti bisa menemukannya, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Kurasa Huo Linger tidak menyukaimu, tetapi belum tentu. Kau pasti Huo Linger, Bibi Dong cemberut, penguasa suatu negara secantik seorang yang abadi. Bukankah ini sesuai dengan arahan sistem LSP? Chu Qin, tebakanku, Huo Linger, sama sekali tidak sederhana. Bagaimanapun, zona terbatas kehidupan ini terlalu membingungkan, akan lebih baik untuk mencari pijakan terlebih dahulu. Tepat ketika Chu dan Qin mencoba untuk berdebat, sebuah suara yang menyenangkan datang, Chu Qin, dermawan. Chu Qin dan semua gadis mengikuti suara itu dan melihat Huo Linger datang dengan anggun. Pada saat ini, Huo Linger tidak lagi mengenakan baju besi peledak itu, dan berganti menjadi gaun merah menyala, dan rambutnya terurai. Dari antusiasme sebelumnya, rambutnya menjadi lembut dan berair, seolah-olah dia telah mengubah dirinya sendiri. Saudari Huo Linger, kau terlalu cantik. Wang Qiwer tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dibandingkan dengan para saudari, tempat ini tidak layak disebut. Huo Linger tersenyum, dan Li Wu berkata singkat. Kemudian, Huo Linger menatap Chu Qin, dermawan,
apakah kau masih terbiasa tinggal di sini? Aku harap dermawan akan memaafkanku jika aku tidak menjamunya dengan baik. Sangat terbiasa. Chukin tersenyum, terutama tempat ini, membuatmu repot. Sebenarnya, tempat ini tidak didirikan olehku. Tempat ini, seperti dirimu, adalah manusia kuat dari parit. Huoninger berkata, dia berkata bahwa kota vulkan tidak cocok untuknya tinggal, jadi dia mengeluarkannya. Sebuah kolam air danau memotong api kota vulkan. Siapa itu? Sie bertanya lebih lanjut. Seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Huoninger berkata, tetapi kepribadiannya sangat aneh, sangat kuat, dan sangat berkuasa. Dia adalah dermawan ibu kota vulkan kita. Pada saat itu, dewa kuno Siguan hancur, binatang buas itu menyerbu. Dia melemparkan kacang ke seorang prajurit sendirian, menghalangi puluhan ribu binatang buas dunia bawah dan menyelamatkan ibu kota vulkan. Akhirnya, pasukan sekutu dari 11 negara tiba dan mengusir binatang buas dunia bawah. Melempar kacang ke seorang prajurit. Lalu, tahukah kamu, siapa namanya? Sie berkata sedikit bersemangat. Huoninger menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah mengatakannya, hanya tinggal di sini sebentar lalu pergi. Apakah kamu mengatakan kemana dia pergi? Sie bertanya. Tidak, dan aku pergi tiba-tiba dan tidak menyapa siapapun. Tuan, Sie langsung teringat pada Kaisar Agung Liu. Itu tidak akan menjadi kebetulan. Saudari Sie, benar-benar tuanmu. Luo Yiyi bertanya, aku punya firasat kuat, itu dia. Sie mengangguk, itu kebiasaannya melempar kacang ke prajurit, dan dia secara alami tidak terkendali. Meskipun dia adalah seorang patriark di abad pertengahan, dia tidak mendengarkan kata-kata siapapun. Apakah kamu dari keluarga abad pertengahan? Huoninger berkata dengan heran. Tidak buruk, Sie mengangguk, kakak Huoninger, kamu tahu, keluarga abad pertengahan. Keluarga bangsawan abad pertengahan, tetapi dunia yang diciptakan oleh orang kuat Pamusidi. Huoninger terus bertanya, itu benar. Huoninger berkata, sebenarnya, aku bukan dewa kuno yang murni. Kakekku adalah orang dari keluarga abad pertengahan. Ini juga mengapa manusia yang kuat ingin membantu kita para vulkan alasan keduanya. Siapa kakekmu? Sie dengan cepat mengajukan pertanyaan. Kaisar Agung Taichang. Chukin dan semua gadis sedikit terkejut saat mendengar ini. Kaisar Agung Taichang bukanlah tetua Taisang dari keluarga abad pertengahan, Chukin yang menjabat. Apa? Kamu adalah cucu kakek Taichang. Sie semakin membuka matanya yang indah. Hah, kakak Sie, apakah kau kenal kakekku? Lebih dari sekadar tahu, Sie menjawab, kakek Taichang adalah tetua agung dari keluarga abad pertengahan. Aku tumbuh di sebelahnya. Dia, Chukin, adalah tetua agung dari keluarga abad pertengahan saat ini. Sie menunjuk Chukin, sedikit bersemangat. Huoninger sedikit tertegun. Kakek Taichang, di mana dia? Sie bertanya dengan tergesa-gesa. Kakek, aku gugur dalam pertempuran itu. Huoninger berkata dengan sedih. Apa, kakek Taichang, yang abadi telah meninggal? Senyum Sie tiba-tiba hilang, dan dia berkata dengan sangat sedih. Huoninger juga mengikuti matanya dengan kemerahan. Setelah mendengar ini, Chukin segera memeluk Sie. Xiaowei, berubahlah dalam kesedihan. Tidak, Sie menggelengkan kepalanya dan menatap Chukin. Chukin, bukankah kita masih punya kesempatan? Kita dapat menemukan pohon kehidupan dan membangkitkan kakek Taichang. Baiklah, memang begitu. Chukin mengangguk, sepertinya kita telah sampai di negeri api ini. Kita tidak hanya menemukan keberadaan gurumu, tetapi kita juga mengetahui berita kematian senior Taichang. Kita akan menemukan pohon kehidupan ini apapun yang terjadi. Dermawan, apakah kamu mencari pohon kehidupan untuk menyelamatkan kakekmu? Huoninger juga menjadi bersemangat. Ya, Chukin mengangguk, menemukan pohon kehidupan adalah tujuan perjalanan kita. Karena itu adalah kakek Xiaowei, tidak ada alasan untuk tidak dibangkitkan. Jika kamu dapat membangkitkan kakekmu, Huoninger bersedia merumput di tanah. Tetapi kepala kudamu adalah satu-satunya hal yang dinantikan. Huoninger berlutut dan membungkuk langsung. Apa yang kamu lakukan? Kata Chukin. Dan Sie buru-buru membantu Huoninger berdiri. Kakak Ninger, cepatlah berdiri. Kakek Taichang, bagiku, bagi seluruh keluarga abad pertengahan, anugerah itu sedalam laut, berapapun harganya, aku pasti akan membangkitkannya. Huoninger mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong,
Huoninger, bagaimana keadaan binatang Ming? Tanya Chukin. Awalnya, aku ingin berbaris ke timur untuk membalas dendam darah para jenderal dan kebencian mereka yang mendalam, tetapi Kaisar Dewa Rasku baru saja mencapai kesepakatan dengan Kaisar Dunia Bawah. Itu tidak akan saling melanggar dalam waktu 10 tahun. Aku hanya bisa menyerah. Tidak masalah, ketika aku menemukan pohon kehidupan, aku akan membantumu menghancurkan seluruh keluarga binatang dunia bawah. Chukin tersenyum tipis. Mendengar ini, Huoninger jatuh ke dalam keterkejutan yang dalam. Menghancurkan seluruh klan Netherbeast, para dewa kuno belum melakukannya selama puluhan miliar tahun, bisakah Chu dan Qin melakukannya? Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari terakhir, Chukin, Xie, Huoninger dan yang lainnya telah mengumpulkan berita tentang pohon kehidupan. Namun, tidak ada yang tercapai. Faktanya, Huoninger telah mencari selama puluhan juta tahun, dan tidak ada berita, apalagi 3 hari yang singkat. Pada hari ini, setelah Chu dan Qin berlari seminggu, mereka menjadi tenang. Sebagai pesawat ras tingkat tinggi, kecepatan kultivasi Chukin jauh lebih cepat daripada pesawat yang lebih rendah. Selain itu, dia adalah penguasa bintang dewa dan memiliki berkah telur jiwa binatang buas kaisar, dan kultivasinya bahkan lebih berbeda dari orang biasa. Meskipun alam telah ditingkatkan, saya khawatir tidak mungkin untuk menerobos ke dewa tertinggi kesengsaraan surga. Chukin menertawakan dirinya sendiri sedikit. Semakin jauh Anda ke belakang, semakin lama waktu terobosan. Diperlukan setidaknya puluhan miliar tahun bagi dewa tertinggi umum dari 3 kesengsaraan untuk menerobos kesengsaraan surgawi, dan itu tidak akan pernah mencapainya. Jika Anda ingin menerobos, Anda hanya dapat mengandalkan petualangan dan misi sistem. Tidak ada berita dari pohon kehidupan, dan iblis darah ini tidak terlihat dimanapun. Chukin berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Qinglong. Pengalaman kali ini, membuat Chukin tahu bahwa ranah Qinglong mungkin lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Bagaimanapun, Qinglong mampu mengalahkan 4 kaisar pertama yang hebat sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Meskipun Chu dan Qin kuat sekarang, mereka masih agak jauh dari kaisar pertama, apalagi Qinglong. Namun, meskipun Chukin mengejar kemajuan, dia tidak pernah tidak sabar. Segera, pikiran Chu dan Qin bergerak dan memanggil pedang ilahi Xuanyuan di dahinya. Setelah memasuki zona terlarang kehidupan, Chu dan Qin tidak pernah menggunakan pedang ilahi Xuanyuan, karena dia tahu bahwa Kaisar Xuanyuan adalah kaisar pertama para dewa kuno. Dia tidak boleh menggunakannya dengan mudah di sini, jika tidak, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah, bom. Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar dari luar. Ada apa? Chukin sedikit terkejut, dan segera menggunakan mata penglihatan sejati, dan menemukan bahwa di luar dewa kuno Siguan, 100 mil jauhnya, sejumlah besar binatang buas dunia bawah telah berkumpul. Binatang Ming, kepung kota. Karena ada begitu banyak binatang buas dunia bawah, mari kita gunakan semuanya untuk meningkatkan kekuatan Xiao Wu. Chukin tersenyum tipis. Chu dan Qin juga telah menyerap sebagian kekuatan segel kaisar dari Yang Mulia Iblis Ekstrim, tetapi efeknya tidak terlihat lagi. Terlebih lagi, alam binatang buas dunia bawah ini jauh dari kekuatan Yang Mulia Iblis Ekstrim, dan itu bahkan lebih seperti setetes air dalam ember untuk promosi Chukin. Oleh karena itu, adalah yang paling bijaksana untuk memberikan semua segel kaisar mereka kepada Xiao Wu dan yang lainnya. Jadi Chukin menarik kembali pedang ilahi Xuanyuan, bangkit dan berjalan keluar ruangan. Chukin, tidak apa-apa, binatang Ming telah menyerang kota. Pada saat ini, Xiao Wu dan yang lainnya semua bergegas. Sepertinya apa yang disebut perjanjian itu benar-benar lelucon. Tidak apa-apa, ayo pergi, aku akan menemui mereka. Pada saat ini, Kaisar Binatang Siguan. Di bawah Wan Nixiongguan, segerombolan binatang hitam berjejer rapi di sini. Masing-masing binatang hitam ini tingginya ribuan meter, mencapai setengah tinggi Xiongguan. Kepala binatang hitam itu memiliki kepala yang menakutkan mirip dengan seorang pemberani, dan tingginya bahkan lebih dekat dengan Xiongguan. Iblis Xiu, Kaisar Nether Agung mencapai kesepakatan dengan Kaisar Dewa Ras kita belum lama ini. Apa maksudmu dengan gencatan senjata 10 tahun? Lai Yang, berdiri di atas Xiongguan, menatap Iblis Xiu, bertanya dengan dingin. Jangan bicara omong kosong padaku. Raja Iblis Xiu berkata dengan dingin, Huoninger, membunuh Nether Tianfu Makuiku dan menyerahkannya kepadaku.
Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyerbu dan menghancurkan seluruh negara api. Jelas Makui adalah orang pertama yang menghancurkannya dan bermaksud membunuh Kaisar Api, jadi mengapa menjadi hitam dan putih di sini? Lai Yang, tidak mau kalah. Lupakan saja, kamu adalah seorang jenderal kecil di Zhenguan, dan kamu terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Ketika aku melewati celah itu, orang pertama akan membunuhmu. Mingsu pemakan jiwa dunia iblis. Begitu suara Raja Iblis Siu jatuh, telapak tangannya yang bersarung tangan logam terentang. Boom! Dalam sekejap, energi yang sangat mengerikan meledak dari tangan Raja Iblis Siu. Pada saat Raja Iblis Siu bergerak, seluruh bumi mulai bergemuruh dan bergetar, langit menjadi benar-benar redup, daerah sekitarnya yang berjarak puluhan ribu mil terkena dampaknya, dan ruang itu menjadi buruan. Pada saat yang sama, di seluruh dewa kuno Siguan, ledakan suara Sansekerta kuno terdengar, dan seluruh Siongguan meledak dengan cahaya keemasan yang terang, menyelimuti seluruh Siongguan di bawah penghalang emas. Meski begitu, pukulan Raja Iblis Siu menghantamnya, dan seluruh Siongguan terkejut, seolah-olah akan runtuh. Ups, penggarap iblis istana surga Nether ini mungkin lebih kuat dari Tuan. Lai Yang berkata dengan heran, penghalang dewa kuno baru saja diperbaiki, aku khawatir. Aku tidak tahan dengan pukulan berikutnya. Jenderal Liang, Kaisar ada di sini. Pada saat ini, suara Mei Yun terdengar, dan Huo Ninger muncul di samping Lai Yang dengan baju besi peledak. Huo Ninger, kamu akhirnya berani keluar. Raja Iblis Siu menatap Huo Ninger, berkata dengan dingin, saudaraku Makui, tetapi kamu membunuhmu. Ya, dia membunuhku, Jenderal Negara Huo di depan. Huo Ninger berkata dengan tenang, sambil memegang tombak di tangannya, Iblis Siu, Kaisar ingin membalas dendam padamu. Aku tidak menyangka kau akan mengabaikan perjanjian terlebih dahulu, jadi berhentilah menyalahkan. Kaisar tidak perlu malu, aku ingin melihat, mengapa kau tidak sopan. Begitu suara Huo Ninger jatuh, ada banyak sekali sosok pembangkit tenaga listrik negara api di atas Siongguan. Orang-orang ini, di belakang masing-masing dari mereka, memiliki 9 cincin-cincin itu berkedip, dan ada banyak orang dengan 10 cincin. Anehnya, mereka semua kuat di negara api. Penampilan mereka mengubah seluruh langit menjadi merah terang. Lihat apakah kau bisa menahan pedang raja ini. Menghadapi sekelompok orang ini, semua binatang buas dunia bawah berteriak, dan pedang sihir hitam muncul di tangan logam Raja Iblis Siu. Membina tebasan api penyucian iblis. Begitu Raja Iblis Siu melakukan gerakan ini, pedang Kaisar Iblis Siu yang panjangnya puluhan ribu meter di tangannya menghantam langsung ke lingkaran sihir dewa kuno. Gerakan Raja Iblis Siu mengejutkan dunia. Ketika pedang ini jatuh, ruang itu terkoyak, dan tanah di bawah kakinya hancur total, dan seluruh dewa kuno Siguan runtuh. Penjaga vulkan, Huo Ninger juga tidak mau menunjukkan kelemahan, dan tombak vulkan di tangannya menusuk tanah dengan keras. Dalam sekejap, sosok besar Zurong muncul di belakangnya, dan kekuatan api yang tak berujung diberkati dalam susunan sihir dewa kuno tengah. Pada saat yang sama, mereka yang kuat di negara api juga mendesak kekuatan ilahi satu persatu, memberkati kekuatan lingkaran sihir. Melihat pemandangan ini, Nether Beast di belakang Dimensiu juga menggunakan kekuatan Nether Beast untuk menanamkan tubuh Dimensiu. Awalnya, di bawah restu Huo Ninger dan kekuatan bangsa Huo, lingkaran sihir dewa kuno telah stabil, tetapi setelah kekuatan ribuan binatang buas dunia bawah disuntikkan, goncangan lingkaran sihir dewa kuno menjadi lebih dahsyat. Tidak hanya itu, retakan mulai muncul di lingkaran sihir dewa kuno. Seolah-olah detik berikutnya, itu akan benar-benar runtuh. Tidak, lingkaran sihir dewa kuno, kita tidak bisa menahannya lagi. Jalan Siong akan segera hancur. Saudara-saudara, ayo, lingkaran sihir kuno akan segera hancur. Hari ini, perlu untuk membunuh bagian bangsa Huo tanpa pergi, dan untuk membalaskan dendam Raja Ke. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan yang tidak terduga muncul. Itu adalah saat ketika Siongguan akan hancur, disertai dengan suara keras yang tajam, pedang Kaisar Iblis Siu Demon Lord patah menjadi 2. Pada saat ini, baik bangsa Huo dan klan binatang Ming memiliki tatapan mereka yang tumpul dan membeku di tempat. Raja Iblis Siu bereaksi paling cepat, dia menatap tajam dan melihat di depannya, sosok yang halus namun sangat tampan muncul. Orang ini, yang tingginya 6 kaki, memegang kapak raksasa berwarna hitam pekat di tangannya,
seperti penguasa antara langit dan bumi, berdiri dengan bangga di atas Xiongguan. Dermawan Chuqin, Huoninger adalah orang pertama yang berseru. Manusia, siapa kamu? Raja Iblis Siu menatap Chuqin dengan heran, agak tidak masuk akal. Orang yang mengirimmu ke kehidupan, kata Chuqin dengan tenang. Kemudian dia menoleh ke Huoninger. Huoninger, daging binatang Ming, bisakah kamu memakannya? Huoninger terkejut sejenak, lalu mengangguk, baiklah, tidak apa-apa. Dan, berbaikan, baiklah, siapkan panci, hari ini, aku akan memberi seluruh Xiongguan dan ibu kota Vulkan makanan. Kata Chuqin sambil tersenyum tipis. Kamu lancang, kata Raja Iblis Siu dengan marah. Begitu kata-kata itu terucap, Raja Iblis Siu meraung, dan semua binatang buas dunia bawah meraung dan menyerang Xiongguan bersama-sama. Chuqin tersenyum acuh tak acuh, dan terbang langsung keluar dari lingkaran sihir dewa kuno, dan pada saat yang sama kapak di tangannya berubah menjadi 10.000 meter panjangnya dan jatuh ke arah Raja Iblis.